kita berada di program baru dari Tribun Ambon ya. Tribun Ambon Podcast. Yo, what's up yo, mamen? Suka anak rap ke belum? Oke. Kembali lagi bersama saya Edi Liku dan Fandi Watmina. di mana Om? Oh, jurnalis Di- Tribun Ambon. Ya. Oke, jurnalis Tribun Ambon.com di Tribun Ambon Podcast edisi K. Berapa nih, Hendri? Andre berapa? Pokoknya yang segitulah. Oke, kali ini edisi editorial kita akan membahas berita-berita yang happening dan yang lumayan rame dalam beberapa hari terakhir ya Om Sepekan ya. ya. Dalam kurang lebih sepekan ini. terakhir ini Jadi, Tribuners. gimana Om? Mau langsung atau Oke. kita nyanyi 2 lagu dulu, 2 album dulu atau gimana Om? Ya, berhubung Ambon adalah city of music. Jadi kita langsung mulai saja dengan berita Mulai yang ya pertama. Dengan berita pertama. Oke, ini rame sekali sih dan miris sebenarnya karena ada kejadian pembakaran orang hidup-hidup ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di Kota Masohi, tepatnya di kawasan Apoi, Kelurahan Ampera, Kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah ya. Itu Lajumali alias Jamali, itu seorang dengan ODGJ ya. Iya, orang dengan gangguan. Dengan gangguan jiwa itu dibakar hidup-hidup oleh seorang pria Mahmud Rumrah. siapa Rumrah tadi Om? Mahmud Rumrah. Beta tulis tapi sih mati tulisan. Oke, dibakar karena dituding acamalinya itu dituding menyembunyikan handphone milik si Rumrah ini gitu kan. Terus dimintain, "Wih, Rumrah tuh bukan Rumrah, sorry. Refra." Refra. So, Mohon maaf. mohon maaf. Mm-mm. Refra, Mahmud Refra. Mahfud. Mahmud. Refra. Refra gitu kan dia. Jadi si Acamali si ambil beta pun handphone terus sembunyikan. Acamali kan diam saja karena dia ya dengan kondisi gangguan jiwa kayak gitu dia diam, dan karena mungkin si Refranya emosi ya disuruh temannya itu untuk ambil Beli bensin. langsung disir, langsung dibakar. Gitu. Gitu. Nah, kejadiannya itu ini ya Pada Senin 30 Yes. Mei 2022 dan setelah hampir 1 minggu dirawat, Senin kemarin tanggal Ya, 6 Juni 2022 kurang pukul 6 lebih 45 menit itu si Acamali meninggal. menghembuskan ya Nafas nafas terakhir di rumah sakit. Benar miris. Kenapa harus sampai ya, sekalipun dia siap lah, tapi ya simbolnya lah sampai kemudian dibakar hidup-hidup. Itu sebuah tindakan yang sangat sadis menurut kita ya. Dan sebelumnya Tribuner, setelah aksi pembakaran itu kemudian si Acamalinya itu dibawa ke rumah sakit dan sempat memang terjadi dilakukan mediasi antara keluarga korban sama keluarga pihak pelaku gitu kan, dan akhirnya disepakati mereka berdamai gitu kan. Pihak pelaku itu bersedia untuk membayar biaya keseluruhan biaya rumah sakit pengobatan dari si Acamali ini. Namun besoknya setelah mendapat informasi dari dokter di rumah sakit bahwa biaya pengobatannya itu mencapai 10 juta rupiah, dan akhirnya pelaku kemudian menolak untuk membayarkan. Jadi melanggar kesepakatan yang ada, dan akhirnya langsung diproses. Dan update yang paling akhir itu adalah si pelakunya, si Refra ini itu berstatus tersangka. Oke, memang ya. Dan memang kita juga sangat menyayangkan sangat menyayangkan. Tribun Ambon juga mengucapkan bela sungkawa ya Om ya, turut berduka atas meninggalnya Acamali. Jadi gitu. Dan pelakunya memang harus tetap diproses hukum ya. Harus diproses hukum, dan pihak keluarga juga sudah meminta kepada aparat kepolisian untuk menghukum berat si pelaku. Iya.
kayak gitu. Itu sadis itu loh Tribuners. Dibakar hidup-hidup loh. Siram bensin bakar. Kayak bakar kayu. Hewan aja kita nggak berani bakar hidup-hidup, pasti disembeli dulu. Sembeli dulu gitu kan, contoh Mm-mm. ayam gitu kan, Ayam atau atau sapi, ya gitu. sapi gitu kan, disembeli dulu baik-baik gitu kan, dagingnya dipotong-potong apa segala macam, baru kemudian dibakar ya, atau diasar atau dimasak. Contoh ikan lah. Iya, itulah Ikan dibakar Tribuners. ya. Jadi disayangkan sekali memang dengan tindakannya pelaku itu. Ngeri sekali itu. Oke. Om, namun sempat juga sih oleh apa namanya, Kepala Dinas Sosial ya, itu sempat menyatakan juga, mengeluarkan statement bahwa Acha Mali itu Bukan ODGJ gitu. bukan ODGJ. Ini sempat menjadi polemik juga sih gitu kan. Sementara pihak keluarga memastikan bahwa memang si Acha Mali ini ya mengalami gangguan mental ya, yang cukup ini juga sih gitu kan. Ya rame sih Ramai sekali beritanya. di Maluku Tengah itu, apalagi di Masohi, karena Acha Mali itu sering beredar di jalanan kota Masohi, sehingga memang oleh warga setempat juga sangat inilah menyayangkan kejadian itu. Oke, sekali lagi kita keluarga besar Tribunambon.com mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Gitu. Ya Om, cukup dan kita sudahi dulu. Oke, dan yang berikutnya masih soal berita duka juga nih Tribuners. Datang dari mana nih Om? Dari Pulau Buru, tepatnya di Gunung Botak, di tambang emas Gunung Botak. Tribuners. Oke. Oke ya. Jadi kemarin itu Gunung Botak sempat nih ada nih. dihebohkan sama tertimbunnya penambang. Salah seorang penambang ya Om ya. Karena longsor dan tewas gitu. Dan kejadiannya itu ada dua. Terus sebelumnya itu ada warga asli Buru, tepatnya di Buru Selatan, dan seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian itu salah satu juga penambang yang tewas tertimbun itu asalnya dari Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Oke, kayak gitu. Jadi longsoran itu pada hari Jumat ya Om ya. Iya. Jumat 3 Juni ya 2022, itu sekitar pukul 21:40 waktu Indonesia bagian timur. Nah, jadi selain korban tewas itu, dalam insiden tersebut juga ada 2 penambang yang kemudian mengalami luka-luka Tribuners akibat longsor itu. Bagaimana tidak, batu terus ini ya, material lah, tanah gitu langsung timbun, orang sudah pasti juga ya bisa repot juga kalau ketimbun gitu kan. Dan sebagian besar itu juga menyebabkan hingga kematian. Dan hari ini tadi pagi itu aparat gabungan juga melakukan penyisiran di area tambang emas Gunung Botak, dan memang sialnya menurut kontributor kita di Namlea, jadi aparat datang itu tambang udah kosong. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin sudah ada info-info bahwa akan ada penertiban, jadi langsung dikosongkan gitu. Dan memang udah sering kali kayak gitu ya. Memang selalu adalah hampir setiap waktu juga sih oleh aparat gabungan itu melakukan razia lah untuk menertibkan penambang di area Gunung Botak Pulau Buru itu Tribuners. Dan memang ya selalu saja menemukan warga yang masih melakukan aktivitas ilegal gitu kan, penambangan emas, karena warga sendiri juga ya itu butuh hidup. Jadi mau nggak mau ya warga akan selalu datang ke situ untuk bagaimana bisa mengais rezeki. Dan memang rencananya sendiri pemerintah Kabupaten Buru juga tengah memperjuangkan nih agar bisa mendapat izin pengelolaan pertambangan rakyat. Nanti ya bocorannya akan dibikin koperasi rakyat untuk bagaimana bisa melakukan pengelolaan dengan cara yang lebih apa istilahnya, lebih baik lah, yang dampaknya itu sangat
diminimalisir dampaknya kayak gitu. Dan Boleh juga. semoga cepat terrealisasi ya Om ya, Yes. supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian kayak yang tadi yang Yes. tertimbun longsor Tertimbun kayak dan gitu, sebagainya. supaya semuanya legal, semuanya enak, warga aman, merasa aman, terus daerah juga dapat pendapatan dari situ Ya. kayak gitu. Ya semua orang bisa hidup lah, gitu kan. Iya. Semua orang hidup dan ada income buat pemerintah daerah sendiri kayak gitu. Kayak gitulah. Ayolah Pak Bupati yang bertugas sekarang, ayolah. Pak, Didorong terus. Kalau kata Pak Ramli kemarin tuh kayaknya izinnya nih masih mentok di provinsi Om. Dengar-dengarnya kayak gitu. dengar kemarin kayak gitu sih. Ya semoga cepat dapat jalan keluar lah buat Yes. pertambangan Gunung Botak yang masih ilegal ini. Yang masih ilegal. Berharap demikian Tribuners. Hey, ya minggu ini memang Minggu sedih ya Om ya. sedih karena Minggu ada sedih. kabar duka lagi datang dari Dinas Pariwisata ya. Iya, Provinsi Dinas Maluku di mana PLT Kepala Dinas Pariwisata Pak Markus J Patinama Patinama itu menghembuskan nafas Nafas terakhir, terakhir. meninggal pada Sabtu 4 Juni 2022 Sabtu malam di ruang tunggu ya, Iya, ruang tunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta Jakarta. Aduh, gitulah. Jadi ajal seseorang tuh memang tidak ada yang tahu ya Om ya. Tidak ada yang tahu. Dimanapun tuh bisa ya, dan apapun bisa terjadi kayak gitu. Yang penting stay positif lah. Jadi Pak Markus ini sedang menunggu pesawat ya Om ya. Iya. Jadi Menuju ke Ambon ya rencananya. menuju ke Ambon, tiba-tiba itu serangan jantung ya Om ya. Nah itu juga saya jauh ini juga belum bisa Pastikan dipastikan ya. ya bahwa apa sih yang sebenarnya menyebabkan sampai beliau Bisa ya, meninggal. Dan yang pasti kita juga berduka ya. Iya, atas kita semua kejadian itu. turut berduka ya. Semoga ya keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan, kesabaran dan lain-lain. Tribuners sudah 3 berita duka ya Om ya. berdukalah kita lah Tribuners di minggu pertama ya di bulan Juni ini itu dipenuhi dengan duka. Dengan berita duka. Oke, semoga yang berikutnya itu bukan berita duka ya Tribuners. Oke, Tribuners, setelah berita duka ini ada aksi heroik 2 polisi yang Yang sempat viral. yang viral di media sosial setelah aksinya memadamkan kobaran api di gerobak Cilok Cinta Lokasi. Punyanya Mas siapa itu Mas? Pokoknya punyanya Mas di kawasan Tantui. Tantui sana Tribuners. Jadi tiba-tiba gerobak masing-masingnya itu langsung mengeluarkan api yang sangat besar, dan kemudiannya dengan sigap anggota polisi tersebut mengambil ember atau baskom ya. Ember ya. Terus disiram set. Padam deh apinya. Oke, adalah Aibda J Sahu Silawane, anggota Ditlantas Polda Maluku, dan Bribka Zainal Jaluhun, personil Bit Humas Polda Maluku yang sigap langsung mencari air di baskom besar ya. Orang Ambon bilang apa namanya? Parteng langsung lari langsung siram. Tapi jago juga loh. Soalnya 1 kali siram langsung padam. Padam dia. Terus yang berikutnya Kayaknya Pak polisi cocok bekerja di sampingan di pemadam kebakaran. itu kayaknya layak untuk juga jadi anggota damkar. Bercanda ya Tribuners ya. Tapi yang lucu itu adalah Aibda J Sausilawan ya, anggota Ditlantas Polda Maluku yang pakai rompi ori itu kan karena mungkin agak besar badannya, agak sedikit gendut, jadi pas bawa air itu lari itu agak-agak lucu-lucu gitu loh. Disiram juga padam itu. Dan viral ya Om ya, itu di media sosial viral. Ya. Itu setelah diunggah oleh akun TikTok Zul Cata. Dalam video yang beredar luas, 2 anggota polisi tersebut mengenakan seragam dinas. Hebat lah. Mantap. Keren sekali Pak polisi. Thank you. Semangat.
Dan buat mas-mas yang jualan cilok atau apapun itu ya hati-hati mas, kompornya tuh diperhatiin, Ya jangan sampai ada diperhatikan. kebocoran atau itu untungnya bukan gas ya om ya. Ya kalau gas itu juga Kalau repot gas, juga ya kan. Itu bisa kemungkinan bisa meledak gitu. ya. Oke, tapi buat salut buat Pak Polisi, keren sekali Pak Polisi. Yes. Oke, apalagi yang mau dibahas lagi nih om? ini entah ini Aduh. apa? Ya istilah sebelumnya Tribun Ambon mengundang mantan Bupati Buru Pak Ramli Umasugi gitu kan. Oh, iya. Di dialog ya di Nah, digital activity itu kita sempat menanyakan soal apa namanya laporan ya. Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Pak mantan bupati gitu kan, Iya. dan kemudian dengan tegasnya di apa namanya bantah ya, disampaikan bahwa sampai hari ini pun tidak ada bukti yang menguatkan sehingga beliau santai. lebih santai sebenarnya. Namun beberapa hari setelah itu kemudian apa namanya Polda Maluku ya, Polda Maluku, Kabid Humas Polda Kamis Maluku Humas mengeluarkan statement bahwa sudah pihak penyidik sudah memiliki bukti yang cukup dan Pak Ramli ditetapkan sebagai tersangka. tersangka. Aduh, Seperti aduh, aduh, aduh. itu. Oke, dan sedikit background bahwa pelaporan itu adalah buntut makian yang diduga dilontarkan oleh Pak Ramli kepada siapa ya? Anggota DPRD Kabupaten Buru, Fadli, Rustam Fadli Takuboya. ya Rustam Fadli Tukuboya di bandara ya. Itu Itu pada tahun lalu ternyata. yes, Sabtu 28 Desember 2020 saat Oh 2020 ya? yes 2020 Desember sudah akhir 2 tahun yang lalu berarti ya. Oke, oh di bandara. 2020 apa 2021? Karena 2020. ini di sini terus. Benar ya? Dilaporkannya 2021. Oh, Dan pelaporannya ditetapkan tersangka 2022. di Polda Maluku ya? Iya, Polda Maluku. cukup panjang juga ternyata. Iya. Karena kan setelah aksi itu, dugaan aksi itu makian itu kemudian 2021 awal itu dilaporkan di Mapolres Buru ya. Namun Diambil alih oleh Polda mengendap ya Maluku. lama ya, mengendap setahun dan baru kemudian diambil alih Polda Maluku dan ya seberapa lama setelah itu kemudian statusnya keluar ya Iya, sebagai tersangka. sebagai tersangka. Semangat Pak Bupati. Semangat, mantan Bupati Buru Pak Ramli. Ramli Masugi, semoga masalah ini bisa cepat segera selesai ya. cepat selesai. Supaya mungkin fokus ke depan 2024. Yes, karena memang saat dialog juga dengan sangat berapi-api sekali. Beliau ready. Yes, menyampaikan sikapnya full siap untuk maju bertarung di pemilu 2024. Gubernur loh. Ya, masih seputaran dunia politik ini. Ada yang mengundurkan diri. Siapa om? Apakah Pak Murad? Bukan ya? Bukan. Bukan. Oh bukan. Sorry Pak Murad. Adalah anggota DPRD Maluku Tengah Oh Maluku Tengah. atas nama Ibrahim Ruhunusa yang mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Oh. Yang sekaligus kemudian ya otomatis itu mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat di Maluku Tengah. Kan itu alasannya kenapa tuh om? itu alasannya apa? Coba itu kita bacanya. Memang dari berita sebelumnya juga memang sudah disampaikan ya bahwa dari pihak Gerindra sendiri juga sudah meminta secara langsung agar Ruhunusa itu mengundurkan diri gitu kan, dan juga pihak partai sendiri sudah menyurati ke DPP ya di Jakarta Gerindra agar harus memberhentikan Ruhunusa. Ruhunusa sendiri sebelumnya memang sudah seringkali dalam sejumlah pertemuan rapat gitu mengutarakan keinginannya untuk mundur. Oh, oke. Jadi itu personal keinginan personalnya dia. Keinginan personalnya Pak Ruhunusa untuk mengundurkan diri, dan itu sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan. Oke. Karena udah sering disampaikan maka pihak partai sendiri
internal melakukan rapat Rapat. dan kemudian menyurati Mm-mm. DPP agar segera memberhentikan Memberhentikan. buruh Nusa. Dan Hmm. kemudian pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 di Seit, Kecamatan Lehitu ya, Oleh itu Maluku Tengah, Maluku Tengah. ya secara resmi di depan forum, depan warga, depan media menyampaikan sikapnya mundur diri dari Mengundurkan partai. diri. Ya, Oke, semangat. rencananya kan ada mau nyalon ya, Oh gitu. iya, calon bupati Maluku Tengah. Oke. Oke, semangat Pak Rohonusa. Ya. Semoga ya tembus lah Semoga lancar-lancar Semoga saja lancar-lancar. jalannya menuju nanti 2024. 2024 pemilihan kepala daerah Mm-mm. di Kabupaten berjuluk Pemahanun Nusa. Pahamanu Nusa. Semangat Yes. Pak, kita Semangat, dukung Pak. loh. Saya dukung, saya pribadi dukung Bapak. Semoga Semoga. bisa. Oke. Ya, selanjutnya setelah berita Oh, politik kita bisa Ini nih Om, bahas berita apa nih? ada yang seru nih. Oh. Soal alasan kenapa banyak sampah di kota Ambon. Yo. Nah, Sampah ya? akhir-akhir ini kan sampah nih marak sekali apa di kota Ambon. Mulai dari Pasar Mardika, di bagian Waitatiria juga Om. Paso ya? Ya, Paso, tepatnya di di Ahuru, Pasar Minggu ya. kayak gitu. Ahuru. Banyak sekali. Nah, ternyata alasan kenapa sampai banyak sampah itu adalah Apa? ongkos BBM Bahan bagi petugas pengangkut sampah itu agak bakar. sedikit terlambat. Oke, sebelumnya itu warga di kawasan Pasar Minggu perbatasan antara kota Ambon dan Maluku Tengah itu protes. Karena pada saat itu memang tumpukan sampah itu kurang lebih sepanjang 100 meter dan menumpuk hingga meluber ke separuh Badan jalan. Waduh. Akhirnya alhasil gitu kendaraan baik roda 2 atau roda 4 itu harus mengambil Sisi jalan yang sisi sebelah. jalan yang lain gitu kan. Dan ini memang cukup sangat Itu membahayakan. bahaya juga sih Om ya. Bahaya Om. Kan nggak lucu kalau gara-gara timbunan sampah Udah kecelakaan. kecelakaan berlalu lintas itu kan nggak asik lah gitu kan. Nggak asik. Nah, dan memang selain itu juga karena di samping itu kan ada lapak kuliner, Oh iya, yang jual gorengan-gorengan, pisang goreng gitu tuh ya Om ya. sukun goreng dan sebagainya. Jadi dampaknya adalah bau Bau busuk Bau dari busuk sampah itu dari juga sampah mengganggu itu. ya Om ya. Itu pelanggan bisa lari tuh. lari. Jadi ada sempat wawancara juga sama salah seorang warga sekaligus pedagang. Dia mengeluhkan karena alhasil omsetnya itu Omsetnya menurun menurun. sampai 50-an%. Waduh. Gitu Tribuners. Mm-mm. Nah, ya siapa mau makan di situ kalau macam semisal ada bau busuk sampah gitu kan. Dan memang karena dekat sekali jadi udah bau busuk, mata juga istilahnya polusi ini ya, lihatnya nggak asik gitu Iya, kan, iya, kotor jorok polusi gitu kan. mata. Polusi mata. Polusi mata gitu Oke. nggak asik. Oh jadi gitu ya Om ya. Jadi memang ini jadi ada liputan kita di Toy Sapu ya. Iya. Itu bertemu dengan salah satu supir truk pengangkut sampah. Mereka tuh mengaku ongkos itunya terlambat, ongkos BBM dari DLHP ya. Ya. Kayak gitu. Jadi memang sampah sampai menumpuk kan katanya warga itu 2 minggu Ya. bisa diangkut. Jadi selain di Pasar Minggu juga di Mardika. Di Itu juga Mardika. sempat diangkut. Nah, setelah kemudian kita bikin peliputan di atas, kita bertemu langsung dengan petugas sampah itu, Ya. baik sopir ataupun yang Ngangkut. angkut itu ya menyatakan demikian sih gitu kan. Bahwa yang jadi masalah sebenarnya adalah mereka yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak Iya. bisa menghidupkan kendaraan mereka karena tidak ada ongkos BBM. Bensin. Ya iyalah masa mau Solar. solar. Oh makin mahal dong. Makin Om. mahal. Waduh. Makin mahal sementara biaya itu nggak naik-naik. Oh, Itu juga jadi masalah sebenarnya. Itu dia. Jadi banyak masalah Tribuners. Jadi selain kan kalau menurut mereka, pengakuan mereka bahwa ya kenapa sampai hampir 2 pekan itu nggak diberikan uang BBM karena masih
masih ada penggeledahan Oh. oleh KPK Hey. di balai kota dan sejumlah dinas. Kasusnya Pak RL nih ya. Kasusnya Pak RL. Oh, sudah lama juga tuh sing update ya Om. Saya update akan itu. Rindu juga nih Rindu kasus juga punya sama Pak RL. RL. Jadi oleh dinas beralasan seperti itu bahwa karena ada penggeledahan di balai kota dan sejumlah dinas, maka uang BBM-nya tidak bisa dibayarkan. Makanya Oke. Tapi ada tuh Om tuh uangnya BBM ada. Cuman sudah dibayarkan memang. sudah dibayarkan. Ya setelah 2 minggu itu tidak dibayarkan kayak macam gitu, kayak akhirnya sudah gitu. dibayarkan. Oke. Namun yang menurut si sopirnya yang enggan menyebut nama itu, dia menilai bahwa itu alasan yang tidak masuk akal, ya, yang betul. gak ada hubungan apalah penggeledahan dengan apalagi kan sampah ini jadi prioritas, masalah Yes. plastik yang jadi prioritas di kota berjuluk manusia ini ya, urus sampah lah gitu kan. Betul Kas sih, kita Om. uang minyak ya sudah kita bersihin sampah. Kita jalan, betul. Iya kan? Maksudnya biar nggak jadi masalah baru. Sudah ada Sudah ada masalah korupsi, terus masalah sampah, apa lagi? Mau kalian sih apa sebenarnya? Yes. Bikin masalah saja. Aduh, sementara itu sempat ya ada dari Pak Kadis. apa namanya penjabat wali kota Pak Apa Wadewin Watimena? Itu Watimena. Om punya saudara bagaimana tuh? Ada Watimena Saudara Watimenanya. jauh. Gitu kan. Oke, itu menyatakan bahwa yang menjadi alasan itu adalah apa namanya armada yang kurang. Oh, armada yang kurang. Kurangnya armada. Dan itu malah juga dibantah oleh para sopir. Armada kurang, tapi itu kenapa tiba-tiba kurang? Katanya gitu, dan kemudian hasil peliputan kita para sopir mengaku bahwa armada sebenarnya juga yang gak kurang-kurang amat. Yang penting kasih uang bensin ya udah. Jalan ya. Jalan gitu kan. Memang diakui gitu kan bahwa dari keseluruhan armada itu ada beberapa unit yang rusak gitu kan. Termasuk juga ada yang bisa, namun apa namanya bannya botak gitu kan, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Harus ada pemeliharaan kayak gitu ya. Namun sampai hari ini juga belum diberikan ongkos untuk memperbaiki armada yang ada kayak gitu. Ngakunya banyak, macam dibuka-buka juga ribet juga. Iya sih. Itu loh. Yang pasti mereka sangat berharap lah gitu agar para petugas ini juga diperhatikan. Iya, harusnya sih gitu Om. Iya. Kerja capek-capek, malah hampir siang, subuh. Terus urusannya sama sampah yang bau, sampah, rawan penyakit. kayak gitu. Terus jalan itu di outdoor, belum hujan. Ya ampun, tugas mereka tuh mulia sekali sebenarnya. Cuman tergantung yang di atas nih. Mereka ini kasih perhatiin kasih kayak gitu. Dan mereka juga menghimbau sih Om Ed kepada warga kota Ambon itu kan, agar marilah membuang sampah sesuai waktunya. Iya. Dan Dan jam 10 di tempatnya lah. Dan di tempatnya. Gitu, itu dia. Kalau sesuai waktunya sesuai, tapi buangnya di jalan-jalan juga sama aja sih. Gini Om, di permasalahannya di kota Ambon, sorry to say, tapi ini agak harus dibilang ini kayaknya orang Ambon tuh agak malas. Jadi kalau ketemu pagi-pagi jam 5 sampai jam 6 jalan keliling kota Ambon, itu tuh sampah ada di depan-depan jalan, tiap ruko, tiap apa tuh. Jadi walaupun ada tempat sampah di bagian sana, mereka taruh tuh di depan muka pintu. Ruko, ya? Nah, muka ruko tuh. Berharap petugas yang lewat ya stop di situ, angkut, jalan 1 meter, 2 meter, 5 meter, ada lagi angkut, 5 meter lagi angkut, kayak begitu. Repot juga Om. Stop terus itu. Masalahnya ini Bak tinggi. Stop. Turun naik 5 meter. Turun repot naik juga. Padahal sudah disediakan bak sampah. Yang besar kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi ya kalau bisa jalan 50 meter pagi-pagi buang sampah ya boleh lah Om ya, sehat toh. Kayak gitu, daripada cuman keluar rumah buka pintu taruh sampah di depan jalan, ya ampun memang. Agak repot juga. Jadi kemarin Tribuners kita mendukung program pemerintah menjadikan Ambon bersih di siang hari dan terang di malam hari. Terang di malam hari. Gak ada mati lampu lagi toh. Kagak ada. Sudah normal. Mati lampu. Oke, Tribuners, jadi kita udah bahas soal polemik, soal kabar duka tadi. Nah, di penghujung nih ada 2 kabar gembira nih.
Apa nih Om? Ada kabar gembira. Yang pertama ada pembebasan pajak kendaraan di Maluku. Oh, berlaku Dan ya. mulai 28 November 2023 pemerintah akan menghapus tenaga honorer. Jadi yang honor itu bisa langsung tes buat jadi CPNS ya. CPNS. Ya, yes. kayak gitu. Itu kabar baik ya Om ya. Baik. Harusnya sih baik ya. Baik. Jadi yang honorer akan dihapuskan, tapi mereka akan bisa jadi PNS kayak gitu. Iya, baguslah. Mm. Agar bisa jadi PNS. Ya, Bisa hidup. kayak gitu. Honor kan kadang-kadang 5 bulan sekali, 1 tahun sekali baru dibayar, 17 tahun sekali baru dibayar 19 tahun. kayak gitu. Kalau PNS kan terjamin, kerja nggak kerja ya Ada. ada. Kalau kita enggak ya. Kita kerja Kita kerja kerja. kerja kerja kerja. Mah. Aduh. Oke. Para menteri. Oh, kita udah di kode bahwa sudah 30 menit, jadi kita make it singkat aja. Tribuners, jadi pembebasan pajak kendaraan di Maluku ini berlaku hingga 31 Agustus besok 2022 gitu. Jadi untuk yang belum bayar pajak itu segeralah. Sebelum waktunya lewat Agustus nanti kena apa? Denda. Denda ya. Oh iya kayak gitu. Segera ke samsat terdekat di kota Anda. Ya Di Weihong ya, bukan ya? Ya di Weihong Di Om. Weihong ya. Dan juga di depan MCM itu Oh, ada bisa juga sih. bisa bayar pajak di situ Om. Oh, oke. Dan lebih Thank you. cepat sih kalau begitu. Karena antriannya lumayan sedikit. Gitu Tribuners. Dan ya Dan, itulah. Oke, mungkin dan satu lagi informasi kepada ibu rumah tangga khususnya. Kira pengen beta. Oke, Bulog Maluku ya, Bulog Bulog. Divre Maluku itu memastikan bahwa ketersediaan beras itu mencukupi sampai 6 bulan ke depan. Jadi para ibu rumah tangga tidak usah khawatir nanti ada terjadi kurangnya pasukan beras ya, stok beras di gudang-gudang Bulog itu enggak Pokoknya aman. aman. Itu karena apa namanya? Bulog. Bulog sendiri juga sudah mendatangkan pasukan beras sebanyak 2.500 ton dari Sulawesi Selatan. Jadi aman ya beras ya. Ya, jadi intinya banyak berasnya itu pasokannya itu sampai 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Aman lah. Aman. Ibu rumah tangga tidak usah khawatir. Sekarang juga harga cili sudah jauh lebih murah, harga tomat jauh lebih murah sih. Ada sempat beli kemarin juga agak murah, bawang merah, bawang putih juga murah, jadi kita bisa bikin colo-colo dan ikan bakar asik. Iya, nasi panas-panas. Panas-panas. Oke. Ya. Ya. Mungkin seperti itu dulu Tribuners ya, kita udah di kode-kode. Udah 30 menit, soalnya abis ini mau ada lagi. Apalagi nih abis ini. Oke, Tribuners, jangan lupa nanti saksikan Ambon hari ini spesial di hari ini. Oke. Kejadian-kejadian berita-berita yang terbaru di Kota Ambon dan sekitarnya. Sore nanti ya. Oke, kita langsung pamit aja Om. Oke, langsung bye. Oke, Tribuners, segitu dulu perjumpaan kita di Tribun Ambon Podcast edisi editorial ini. Dan sebelum pamit kita mau bilang jaga kesehatan. Dan jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah ke sembarangan. Betul Tribuners. Oke, saya Edi pamit bersama Fandi Watimena. Oke, kita pamit dari kita kayaknya sebelum pamit 5 kali. Oke, Tribuners, dadah. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.